Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Septiani dari Offering T1 Pendidikan Seni Tari dan Musik angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yakni yang pertama, siswa mampu memahami makna tari tradisional beserta jenis-jenis tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Yang kedua, siswa mampu memahami unsur pendukung tari tradisional beserta macam-macamnya dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tari tradisional. Tari tradisional merupakan suatu tarian yang berasal dari masyarakat daerah setempat dengan dikembangkan secara turun-temurun dengan diiringi musik tradisional. Tari tradisional ini memiliki 3 jenis macam, yakni yang pertama adalah tari klasik, yang kedua adalah tari rakyat, dan yang ketiga adalah tari kreasi baru. Adapun contoh dari 3 jenis tari tradisional. Yang sebelah kiri adalah tari klasik. Tari klasik ini merupakan tarian yang dikembangkan di wilayah kerajaan. Tarian ini terikat oleh pakem atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Di gambar yang kedua, yakni adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini adalah tari klasik yang dikembangkan oleh masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman. Namun, pada tari kreasi baru ini tidaklah menghilangkan unsur ciri khas dari gerak-gerak tari klasik. Gambar yang ketiga adalah tari rakyat. Tari rakyat ini adalah tari yang berkembang di kalangan masyarakat sehingga memiliki ciri khas tersendiri di daerah tersebut, karena tari rakyat ini lebih menonjol ke letak geografis. Selanjutnya, adapun unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari ini merupakan salah satu bagian penting yang mampu memperkuat dalam upaya menyampaikan berbagai pesan dalam suatu gerak. Adapun macam-macam dari unsur pendukung tari, yang pertama ada tata busana, yang kedua ada tata rias, ada iringan atau musik, tata panggung, dan juga tata lampu. Selanjutnya, adapun macam dari unsur pendukung tari yang pertama, yakni tata busana. Tata busana merupakan seni merancang atau menata pakaian serta aksesoris yang digunakan oleh penari. Gunanya untuk memperkuat karakter tokoh, memperjelas tema tarian, membantu ekspresi penari dalam melakukan suatu gerak tari, dan juga memberikan kesan estetis dan etika kepada seorang penari. Ini adalah contoh gambar tata busana pada tari tradisional, yakni tari remo, di mana tata busana yang digunakan itu terikat oleh tradisi-tradisi yang ada, seperti menggunakan sampur, menggunakan rapek, menggunakan penutup dada atau kace, menggunakan keris, menggunakan udeng, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah tata busana tari kontemporer, di mana tata busana ini tidak terikat oleh tradisi daerah tersebut atau lebih bebas. Yang kedua adalah tata rias. Tata rias ini merias wajah seorang penari dengan menggunakan alat-alat make up untuk mengekspresikan karakter atau watak penari tersebut, memberikan kesan keindahan pada penari, dan memperjelas perwujudan tokoh yang dibawakan. Ini adalah contoh tata rias tari remo, di mana lebih menonjol kepada daerah mata seperti penggunaan eyeshadow, penggunaan pembentukan alis. Tari remo ini juga identik dengan
alis yang berbeda dan juga penggunaan kumis dan jamang. Yang kedua ini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah tari merak, di mana tata rias tersebut cantik anggun. Yang sebelah kanan ini adalah tokoh Rahwana. Tata rias yang digunakan itu lebih identik kepada warna merah, karena warna merah ini mengartikan kejahatan dan juga kegagahan. Jadi pada tata rias Rahwana atau biasa disebut Buto, ini lebih tidak mengikuti bentuk wajah. Jadi seorang penata rias ini harus menggambar bentuk wajah yang menggambarkan sosok Rahwana tersebut. Selanjutnya ada tata musik atau iringan. Musik yang digunakan untuk mengiringi sebuah tarian gunanya untuk memperjelas alur sebuah cerita, menempatkan tempo gerak tari sesuai dengan iringan tari, serta memberikan kesan kompak di setiap anggota kelompok penari. Ini adalah contoh tata musik tari tradisional. Tata musik tari tradisional ini lebih identik ke musik jenis pentatonis atau diiringi dengan gamelan. Adapun jenis musik diatonis yakni lebih ke modern seperti jazz, blues, gitar, drum, dan lain-lain. Selanjutnya ada tata panggung. Tata panggung ini adalah sebuah tempat yang ditinggikan dengan sebuah dekorasi untuk seorang penari yang menari dan dapat dilihat oleh penonton. Tata panggung ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada panggung proscenium. Panggung proscenium ini adalah panggung yang konvensional. Panggung memiliki satu arah saja, yakni penonton dapat melihat sebuah pertunjukan dari satu arah saja agar lebih terfokuskan. Contoh dari panggung proscenium seperti ini. Jadi penonton bisa lebih fokus melihat pertunjukan tersebut. Yang kedua ini ada panggung arena. Panggung arena adalah panggung paling sederhana, tidak memerlukan dekorasi yang berlebihan di dalam panggung, dapat digunakan di luar maupun di dalam gedung dengan tempat yang memadai. Penonton melihat dari segala arah sehingga penonton pada bagian belakang dapat terlihat dengan jelas oleh pertunjukan tersebut. Ini adalah contoh panggung arena. Untuk pertunjukan tari tradisional itu biasanya banyak menggunakan jenis panggung proscenium. Namun adapun pertunjukan tari tradisional ini menggunakan panggung arena. Panggung arena ini biasanya digunakan dalam pertunjukan massal atau tarian massal seperti di lapangan, di dalam gedung atau di stadion seperti itu. Selanjutnya ada panggung truss. Panggung truss. Panggung ini seperti panggung proscenium, tetapi 2/3 bagian depannya itu menjorok ke arah penonton. Pada bagian depan yang menjorok ini, penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri panggung. Panggung truss ini nampak seperti gabungan antara panggung arena dan juga panggung proscenium. Ini adalah contoh dari panggung truss. Pada panggung truss ini tidak banyak pertunjukan seni tari tradisional menggunakan jenis panggung seperti ini, karena jenis panggung seperti ini itu kurang memadai untuk dijadikan sebuah seni pertunjukan, karena panggungnya menjorok ke depan sehingga penataan pola lantai seorang penari itu lebih sulit. Biasanya panggung truss ini digunakan seperti pertunjukan tata busana, pertunjukan kayak modeling seperti itu. Baik, selanjutnya ada
Yang terakhir ada tata lampu atau lighting. Tata lampu ini merupakan penataan pencahayaan untuk menerangi area panggung serta mendukung unsur artistik pementasan yang bermanfaat dalam mendukung suasana pertunjukan sesuai dengan naskah atau alur cerita. Jadi tata lampu atau lighting ini sangat membantu pertunjukan tari yang digunakan. Karena dengan adanya tata lampu atau lighting ini, pertunjukan sebuah tarian tersebut dapat terlihat hidup dan juga memanjakan mata penonton. Jadi dengan adanya tata lampu ini atau lighting ini, penonton bisa melihat seorang penari dengan jelas. Dan juga perpaduan warna antara lighting dan juga kostum itu dapat memancarkan arti tersendiri bagi seorang penari. Jadi tata lampu ini sangat bermanfaat sekali dan juga membuat tari yang dibawakan tersebut terlihat hidup seperti itu. Sekian itu tadi presentasi dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.